Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Pak Idam, masih belajar di channel Idam Edu. Kita sudah masuk pada tema 2, subtema 1 untuk pembelajaran pertama. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai beberapa hal ya, yaitu yang pertama mengenai memahami isi teks bacaan, dan nanti kita juga akan belajar mengenai makna proklamasi. Sudah siap kita untuk belajar kali ini? Siap dong. Tapi sebelum dimulai, yuk kita lakukan aktivitas ini dulu. Seperti mandi sampai bersih, memakai pakaian yang rapi, sarapan, berdoa sebelum belajar, dan menyanyikan lagu Teguh Kukuh Berlapis Baja. Kalau belum mengetahui tentang lagu Teguh Kukuh Berlapis Baja, kalian bisa cari kok di sumber-sumber seperti internet ataupun sumber yang lain, ataupun tanya kepada gurumu tentang lagu Teguh Kukuh Berlapis Baja. Nah, sebelum kita belajar mengenai memahami teks bacaan, kalian tahu tidak mengenai proklamasi kemerdekaan? Proklamasi kemerdekaan menjadi tonggak sejarah bagi perjuangan bangsa Indonesia. Meskipun terdiri atas suku yang berbeda, rakyat Indonesia bersatu dalam memproklamirkan kemerdekaan negara Indonesia. Bagaimana sejarahnya ya? Tentunya anak-anak harus sudah tahu dong. Pada waktu tanggal 17 Agustus tahun 1945, Indonesia diproklamirkan kemerdekaannya oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Nah, untuk teksnya proklamasi kurang lebih seperti ini. Dari sumber Arsip Nasional Republik Indonesia, dulu proklamasi dibacakan. Kurang lebih bunyinya seperti ini. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus tahun 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Nah, kurang lebih seperti itu proklamasi yang sudah diproklamirkan dulu pada 17 Agustus 1945. Yuk, kita simak teks bacaan mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan yang dilakukan tanggal 17 Agustus 1945 menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Diawali dengan dijatuhkannya bom atom oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima, dan pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki, Jepang akhirnya menyerah pada tentara sekutu. Peristiwa ini dijadikan kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan bangsa Jepang. Teks proklamasi ditulis di rumah Laksamana Tadashi Maeda, Jalan Imam Bonjol nomor 1. Para penyusun teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno. Saat itu hadir pula PM Dia, Sayuti Melik, Soekarni, dan Sudiro. Soekarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Teks proklamasi diketik oleh Sayuti Melik. Pagi harinya, 17 Agustus 1945 di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, telah hadir antara lain Suwiryo, Wilopo, Gafar Pringgojikto, Tabrani, dan Trimurti. Acara dimulai pukul 10 tepat dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan. Nah, dari teks bacaan ini, kira-kira anak-anak sekalian bisa tidak memahami informasi yang ada? Nah, tentunya ada caranya kan? Bagaimana kita mengetahui informasi atau yang penting-penting dari teks bacaan tersebut? Nah, kunci untuk memahami informasi pada bacaan, tentunya anak-anak harus mencatatnya dong. Catat mengenai informasi penting, seperti informasi tentang mengapa, bagaimana, kapan, di mana, siapa, dan apa. Terus
catat yang penting-penting. Nah, setelah selesai mencatat informasi penting itu, maka dapat dituangkan dalam peta pikiran. Peta pikiran adalah sebuah diagram yang digunakan untuk memvisualisasikan informasi secara terorganisasi. Adapun cara membuat peta pikiran sebagaimana berikut. Ya, cara untuk membuat peta pikiran yang pertama, menuliskan judul atau gagasan utama pada bagian tengah. Kemudian yang kedua, buat cabang untuk membuat poin kunci. Yang ketiga, tulis kata kunci pada setiap cabang. Dan yang nomor 4, kembangkan dengan menambah ranting yang berisi gagasan-gagasan penting. Nah, untuk contohnya bagaimana ya supaya bisa dipahami lebih jelasnya lagi? Nah, berdasarkan teks proklamasi tadi sudah kita bahas. Nah, kita bisa melengkapi peta pikiran seperti gambar berikut ini. Nah, di tengah-tengah di sini sudah ada apa ya? Iya, gagasan utama atau inti yang kita pelajari, yaitu Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Teksnya tadi, judulnya ditulis di tengah di sini. Nah, untuk yang lain, nah di sini kita bisa membuat ranting-ranting informasi pentingnya. Ada apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, di mana. Nah, silakan anak-anak bisa menuliskannya di sini. Untuk lebih mudahnya lagi, kali ini Pak Idam akan memberikan contoh untuk pengisiannya ya. Nah, contoh isiannya dari teks yang tadi, mengapa. Bisa dibuat pertanyaan, mengapa tanggal 17 Agustus 1945 menjadi hari bersejarah? Tentunya karena pada saat itu dibacakan Proklamasi Kemerdekaan. Kemudian di mana? Di mana penyusunan teks proklamasi? Di rumah Laksamana Tadashi Maeda. Siapa? Siapakah yang disebut proklamator? Ya, Insinyur Soekarno dan Dr. Muhammad Hatta. Kemudian ada pertanyaan apa? Apakah acara setelah pembacaan proklamasi pengibaran bendera merah putih? Nah, bagaimana proses pelaksanaan proklamasi? Acara dilalui oleh proklamasi, dilanjutkan pembacaan proklamasi dan dilanjutkan pengibaran bendera merah putih. Dan kapan peristiwa itu terjadi atau proklamasi itu terjadi? 17 Agustus 1945. Nah, untuk isian ini silakan anak-anak bisa dituliskan atau dimasukkan ke dalam kotak-kotak yang sudah ada contohnya seperti ini. Inilah yang namanya apa? Ayo anak-anak sekalian. Iya, ini adalah peta pikiran. Supaya apa? Untuk memudahkan sebetulnya. Untuk memudahkan kita dalam mengorganisasi atau memahami informasi pada teks bacaan. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang makna proklamasi bagi bangsa Indonesia atau bagi Indonesia. Proklamasi bermakna yang pertama sebagai puncak perjuangan bangsa. Yang kedua adalah pengakuan kepada dunia luar. Yang ketiga, menaikkan martabat bangsa. Yang keempat, perjuangan sebagai negara baru. Dan yang terakhir adalah tonggak sejarah negara Indonesia. Nah, itu tadi adalah makna dari proklamasi bagi Indonesia. Kira-kira anak-anak bisa memahami tidak? Nah, tentunya bisa ya. Dan kita juga bisa mempelajari dan bisa menerapkannya untuk kehidupan kita sehari-hari. Karena proklamasi menjadi penyemangat kita untuk menjadikan diri kita merdeka seutuhnya. Nah, ada penugasan ya untuk yang terakhir. Silahkan tulis pendapatmu mengenai makna proklamasi untukmu sebagai murid. Maknanya apa ya kira-kira? Nah, setelah selesai, kumpulkan kepada guru. Terima kasih. Demikian untuk materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.